Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan syarat, rukun dan pembatal wudhu dan tayamum beserta tata caranya. Lalu saya juga akan menjelaskan syarat dan rukun mandi hadas besar. Syarat-syarat wudhu yang pertama itu Islam. Yang kedua, mengerti tata cara berwudu. Yang ketiga, berwudu dengan air yang suci lagi mensucikan. Yang keempat, air harus mengalir pada anggota bagian tubuh yang dibasuh. Yang kelima, tidak ada penghalang bagi air untuk masuk ke dalam kulit seperti cat, lilin, getah, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, telah tiba waktunya bagi orang yang terkena penyakit istihodo atau yang terus-menerus keluar darahnya. Selanjutnya itu ada rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat. Nah, lafaz niatnya ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu alirofiladasil asgori fardu lillahi ta'ala. Nah, yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai dengan ke siku. Yang keempat, itu membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir, yang keenam, itu tertib atau mendahulukan yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Setelah kita mengetahui syarat dan rukun wudhu, selanjutnya ada hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kemaluan, kubul atau dubur. Yang kedua, hilangnya akal sehat sebab gila, pingsan, atau mabuk. Yang ketiga, tidur tidak dalam keadaan duduk atau duduk tenang. Yang keempat, tersentuhnya kulit antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa adanya penghalang. Dan yang terakhir itu menyentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan telapak tangan meskipun kemaluan sendiri. Setelah kita mengetahui 3 hal tersebut, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, selanjutnya ada tata cara dalam berwudhu. Yang pertama itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan dari telapak tangan hingga keluar sampai pergelangan tangan hingga bersih. Selanjutnya kita mengambil sesauk air untuk berkumur sampai 3 kali. Nah, setelah berkumur seperti itu, kita mengambil lagi sesauk air, langsung menghirup air ke hidung. Setelah itu sambil kita bersihkan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya setelah kita berkumur dan membersihkan hidung sebanyak 3 kali, kita membasuh muka. Membasuh muka dimulai dari ujung pertumbuhan rambut dari ubun-ubun sini sampai dengan bawah dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri, pokoknya seluruh wajah. Kita mengambil sesauk air, langsung kita membasuh ke seluruh muka sebanyak 3 kali. Setelah dari membasuh muka, kita membasuh tangan. Nah, membasuh tangan ini dimulai dari bagian tangan kanan. Dari ujung tangan sampai ke siku sampai 3 kali. 1, terus kita mulai lagi langsung 2, dan mulai lagi terus sampai 3. Setelah kita membasuh tangan, kita membasuh sebagian kepala. Membasuhnya itu kayak mengambil sesauk air terus kita membasuhnya sampai sebagian aja, nggak sampai itu. Jika ingin mengikuti sunnah, kita bisa mengambil air dan membasuh ke seluruh kepala. Tetapi untuk berwudu, tata caranya hanya sampai sebagian saja. Nah, setelah kita membasuh sampai ke sebagian kepala, kita mengusap telinga, membersihkan telinga. Kita mengambil sesauk air, langsung kita membersihkan telinga dengan cara jari telunjuknya itu masuk ke dalam telinga dan ibu jarinya itu ada di luar, jadi dibersihkan. Nah, kita mengambil lagi, terus bersihkan lagi sebanyak 3 kali. Setelah kita membersihkan telinga, terakhir itu membasuh kedua belah kaki. Sama seperti tangan tadi, membasuhnya itu mulai dari kanan
baru ke kiri, mulai dari kaki bawah sampai dengan mata kaki. Nah, jadi membersihkannya itu yang pertama kaki kanan kita basuh sampai ke mata kaki, kita ulang sampai 3 kali. Begitu pula dengan bagian kiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Nah, syarat tayamum yang pertama itu adanya halangan untuk menggunakan air seperti sedang berpergian atau sedang sakit. Yang kedua, datangnya waktu sholat. Yang ketiga, sudah mencari air tetapi tidak menemukannya. Yang keempat, terhalangnya untuk menggunakan air atau air tersebut akan digunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk diminum. Yang terakhir, menggunakan tanah atau debu yang suci. Jadi kalau kita menggunakan tanah atau debu yang bercampur dengan pasir, dengan tepung, dengan kapur, dan lain-lain sebagainya, itu tidak sah tayamumnya. Nah, yang kedua itu ada rukun tayamum. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga itu mengusap tangan, kedua belah tangan, yang terakhir itu tertib atau urut. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan tayamum, yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu dapat juga membatalkan tayamum. Yang kedua, kita melihat air pada saat sebelum waktu sholat, kecuali bagi orang yang bertayamum karena sakit. Nah, yang terakhir itu murtad atau keluar dari Islam. Nah, setelah kita mengetahui syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan tayamum, selanjutnya ada tata cara dalam bertayamum. Yang pertama, kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah itu, letakkan kedua belah tangan pada media tayamum seperti ini. Setelah itu, kita tepuk-tepuk atau kita tiup untuk bertujuan untuk menghilangkan debu-debu yang kasar atau mengurangi debu yang ada di tangan agar tidak terlalu banyak. Setelah itu, arahkan ke wajah sambil membaca niat. Niatnya yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Membaca niat cukup dalam hati sambil mengusap muka. Setelah itu kita tempelkan lagi ke media tayamum. Setelah itu tepuk-tepuk, lalu tiup dan usap tangan bagian dalam sampai ke siku, lalu keluar, terus sampai ibu jari bertemu, lalu kita usap lagi bagian kiri sampai dengan keluar. Setelah itu selesai. Yang terakhir ini ada syarat dan rukun dalam mandi hadas besar. Yang pertama itu syaratnya atau sebab-sebab yang mewajibkan seseorang mandi besar. Yang pertama, adanya pertemuan dua kemaluan atau persetubuhan. Yang kedua, keluarnya mani yang disebabkan oleh persetubuhan atau bermimpi atau disebabkan oleh hal yang lainnya. Yang ketiga, karena mati, bukan karena mati syahid atau meninggal dunia. Yang keempat itu wanita yang sedang haid dan nifas. Selanjutnya ada rukun dalam mandi hadas besar. Yang pertama ini niat. Niat ini dibaca dalam hati sambil menggulirkan air ke kepala. Niatnya yaitu nawaitul ghusla li rafil ahdasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, setelah membaca niat, kita mulai membersihkan seluruh tubuh. Yang kedua itu membersihkan seluruh tubuhnya. Yang ketiga, menghilangkan najis atau kotoran yang terdapat pada tubuh, cukup dengan air, tetapi lebih bersih lagi jika menggunakan sabun. Nah, yang terakhir itu kita meratakan seluruh bagian tubuh, meratakan air hingga membasuh seluruh bagian mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dan masuk ke dalam kulit-kulit pada tubuh. Sekian penjelasan wudu, tayamum, dan mandi hadas besar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.